Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi 12 IPA 3 ingin mempresentasikan tentang pembelahan sel yang beranggotakan yang pertama Ahmad Faiz Siregar, yang kedua Dinda Aini Sifa, yang ketiga Farhana Aisyah Putri, yang keempat Nabila Dwi Pratiwi, yang kelima Syarifah Arsal, yang keenam Zaira Afifa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Faiz Siregar tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel, atau membentuk sel-sel dengan sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan karena untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. 1. Pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. 2. Perbaikan. Ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang luka akan menutup seperti semula. Bagian tubuh yang mengalami luka itu terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh adalah hasil proses pembelahan sel. 3. Reproduksi. Reproduksi adalah perkembangbiakan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Para proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Selanjutnya, jenis pembelahan sel akan dibacakan oleh Dinda Aini Sifa. Jenis pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Omnicellular acellular. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut ini penjelasan macam pembelahan sel. A. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik, makhluk hidup. Pada pembelahan ini, dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir, pembelahan mitosis atau fase telofase umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis terbentuk, cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhana. Adapun fase-fase atau tahapan pembelahan mitosis. Yang pertama ada profase, yaitu bermulai dari membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Metafase kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang kedua ada anafase, yaitu kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang ketiga ada telofase, yaitu membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Dwi Pratiwi. Nabila.
Yang kedua ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan sel meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan sel meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamit, sel telur, atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari sel kromosom induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau yang disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya akan saya bacakan, yaitu fase pembelahan meiosis 1. Pada fase pembelahan meiosis 1 ini terjadi pada profase 1, atau membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom, dan kromosom homolognya berpasangan. Lalu kromosom homolognya ini terjadi saling berpindahan atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Yang kedua ada metafase 1. Metafase 1 ini kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Atau bisa dibilang kromosom itu tersusun di atas lempengan metafase. Selain itu, serat spindlenya menempel pada 2 sentrometer di kromosom homolog. Yang ketiga ada anafase 1, yaitu kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Akibatnya, tarikan dari benang gelondong itu akan terjadi reduksi ke kromosom. Terus selanjutnya ada telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis ini menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahira. Yang terakhir. Fase pembelahan meiosis 2. Profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Yang kedua ada metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dan yang ketiga ada anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat ada telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Jadi kesimpulannya, untuk memperbanyak diri, sel dapat melakukan 2 metode pembelahan diri, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis itu bertujuan untuk membelah sel menjadi 2 anakan sel dengan karakteristiknya yang sama, sedangkan meiosis bertujuan untuk menghasilkan sel gamet atau sel reproduksi dengan sifat yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.